Bisa di next, Kak. Dari kelompok 5 terdiri dari anggota Sherly Nurhayati, Safina Nabila, Nur Aida Fatma, Nur Wahidah, dan Mary Puspitasari. Next. Baik, selanjutnya adalah penjelasan tentang lemea itu. Apa itu lemea? Lemea adalah makanan khas dari suku Rejang, Provinsi Bengkulu, berupa makanan dari fermentasi rebung dan ikan selama 3 sampai 7 hari, di mana ikan yang ditambahkan ini dapat berupa ikan mas, ikan semah, dan ikan saluang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa makanan fermentasi itu memanfaatkan mikroorganisme baik seperti bakteri, kamir, dan kapang. Nah, proses fermentasi ini akan menghasilkan produk yang memiliki keunggulan ditinjau dari segi nutrisi dan manfaat untuk kesehatan manusia, dan lebih bermanfaat lagi dibandingkan dengan bahan baku awalnya sebelum difermentasi. Nah, lemea ini eh, difermentasi terutama oleh kelompok bakteri asam laktat. Nah, bakteri asam laktat ini adalah mikroorganisme yang em, umumnya dapat ditemukan pada bahan pangan. Nah, bakteri bal ini banyak ditemukan di saluran di dalam tubuh manusia itu banyak ditemukan di saluran gastrointestinal dan urogenital manusia atau hewan. Nah, selama pertumbuhannya, bakteri bal ini memproduksi komponen metabolit seperti asam organik, hidrogen peroksida, bakteriosin, dan kelompok lainnya. Nah, beberapa kelompok spesies bakteri bal yang ditemukan pada makanan itu misalnya kelompok Lactobacillus, Streptococcus, Leuconostoc, dan Pediococcus. Nah, em, isolasi dan identifikasi bakteri bal dari makanan lemea ini dilakukan untuk mempermudah penelitian yang akan datang dengan harapan untuk pengujian lanjut sebagai lemea ini digunakan sebagai kandidat probiotik atau sebagai bakteriosin. Next. Bisa di next. Baik, yang selanjutnya adalah metode yang dilakukan dalam penelitian ini. Metode yang pertama adalah sterilisasi alat. Sterilisasi alat dilakukan dengan bantuan autoklaf, dilakukan selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Lalu yang selanjutnya adalah persiapan sampel. Sampel lemia yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari salah satu industri rumahan di Desa Daspeta, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang. Sampel yang digunakan berupa lamea yang berumur 7 hari dan air pada lamea tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah isolasi bakteri asam laktat. Isolasi bakteri asam laktat diawali dengan pengenceran bertingkat sebanyak 6 kali. Lalu, dituangkan 0,1 ml dari masing-masing seri pengenceran pada medium MRS yang telah disuplementasi dengan 0,5% CaCO3. Bakteri selanjutnya diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam. Koloni bakteri yang selanjutnya dimurnikan, lalu diinokulasi selama 48 jam. Bakteri kemudian dibagi menjadi kultur stok dan juga kultur kerja. Kultur stok diinokulasi pada MRS broth yang mengandung 0,2% agar dan juga CaCO3. Sedangkan kultur kerja dibuat dalam agar miring yang disimpan dalam lemari es. Yang selanjutnya adalah identifikasi. Proses identifikasi bakteri asam laktat dilakukan melalui proses identifikasi makroskopik dan juga mikroskopik. Identifikasi makroskopik dilakukan dengan melihat warna,
bentuk, tepi, permukaan, serta sudut elevasi yang terbentuk pada isolat. Sedangkan identifikasi mikroskopik dilakukan dengan teknik pewarnaan gram. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Next. Yang pertama yaitu pengambilan sampel. Nah, lemea yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini yaitu lemea yang telah difermentasi selama 7 hari. Nah, kenapa menggunakan lemea yang telah difermentasi selama 7 hari? Hal ini karena aktivitas bakteri asam organik akan mencapai fase logaritmik yang terjadi pada hari ke-0 sampai hari ke-7 fermentasi. Nah, cairan pada lemea tersebut yang akan digunakan sebagai sampel pada proses isolasi bakteri. Kemudian yaitu pengenceran sampel lemea. Nah, pengenceran sampel lemea ini diawali dengan mengambil 0,5 ml sampel lemea. Nah, pengambilan ini itu dipilih pada lapisan atas. Kemudian diletakkan pada 4,5 ml NaCl 0,85% secara aseptis. Nah, pengenceran tersebut itu disebut sebagai pengenceran 10 pangkat min 1. Selanjutnya dibuat seri pengenceran 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, dan seterusnya. Nah, tujuan dari pengenceran ini itu untuk mengurangi kepadatan koloni yang tumbuh pada media isolasi, sehingga memudahkan dalam proses isolasi. Selanjutnya yaitu isolasi bakteri asam laktat dari lemea. Isolasi bakteri asam laktat dari lemea ini menggunakan media selektif MRS yang disuplementasi CaCO3 0,5%. Nah, penanaman isolat ini dilakukan dengan metode tuang atau per plate dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Nah, hasil dari isolasi sampel ini berhasil diidentifikasi sebanyak 46 isolat bakteri yang tumbuh dan berkoloni pada media MRS tersebut. Next. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi makroskopik. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan identifikasi secara makroskopik itu dilakukan untuk mengetahui bentuk koloni, warna koloni, dan bentuk permukaan koloni. Pada hasil dari isolasi bakteri yang berjumlah 46 koloni tersebut, selanjutnya diidentifikasi makroskopik serta dikelompokkan berdasarkan pada morfologi koloninya yang memiliki kesamaan bentuk, permukaan, tipe warna, dan ukuran. Berdasarkan hasil seleksi didapatkan 3 jenis strain bakteri yang dapat kita lihat pada tabel 1, yaitu pada tabel 1 dapat diketahui bahwa isolat dengan kode LK1 dan LK2 memiliki persamaan baik dari permukaan yang cembung, tepi utuh, dan warna putih susu. Hanya saja memiliki ukuran yang berbeda. Pada kedua isolat ini memiliki ciri bakteri asam laktat jika dilihat dari morfologi koloni. Sedangkan isolat LK3 memiliki bentuk bulat, permukaan datar, tepi bergelombang, dan berwarna putih pucat. Berdasarkan pengamatan morfologi makroskopik dimungkinkan bahwa isolat dengan kode LK3 bukan bakteri asam laktat. Next. Nah, pada slide ini terdapat gambar dari ketiga isolat tersebut. Hasil identifikasi makroskopik pada isolat yang diduga sebagai bakteri asam laktat yaitu isolat bakteri dengan kode LK1 dan LK2. Kemudian akan dilanjutkan dengan identifikasi mikroskopik yaitu dengan teknik pewarnaan gram. Next. Pada identifikasi mikroskopis, pewarnaan gram dilakukan untuk mengetahui jenis gram dari isolat bakteri. Penentuan karakter isolat berdasarkan perbedaan struktur dinding sel,
Pada hasil identifikasi, isolat bakteri asam laktat dari lemea disajikan pada tabel 2. Hasil pengamatannya, kedua isolat LK1 dan LK2 ini tergolong bakteri asam laktat karena berkesesuaian dengan hasil pewarnaan gram, yaitu gram positif. Bentuk bakteri bulat atau batang, tidak membentuk spora, mampu memfermentasi karbohidrat dan bersifat katalase negatif. Next. Nah, dapat kita lihat pada gambar keempat pewarnaan gram isolat LK1 dan pewarnaan gram isolat LK2. Untuk hasil berdasarkan uji pewarnaan gram, uji pewarnaan gram terhadap isolat bakteri dari lemea didapat 2 isolat bakteri asam laktat yang memiliki bentuk morfologi sel lokus dengan susunan rantai 2 atau diplococcus serta tidak memiliki spora, dan diduga kedua isolat ini merupakan genus Leuconostoc. Bakteri Leuconostoc adalah bakteri gram positif, bentuk sel fokus atau bulat, serta non-mortil, tidak memiliki spora, serta terdapat secara berpasangan atau rantai pendek. Dua isolat bakteri LK1 dan LK2 dipastikan sebagai keluarga bakteri asam laktat dari genus Leuconostoc yang merupakan bakteri heterofermentatif. Next. Selanjutnya yaitu potensi bakteri asam laktat dalam lemea. Nah, bakteri asam laktat yang ditemukan dalam lemea itu memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan dalam industri makanan dan minuman, yaitu untuk meningkatkan kualitas produk fermentasi karena menghasilkan komponen metabolis seperti asam organik, hidrogen peroksida, dan bakteriosin. Bakteri asam laktat ini juga memiliki potensi yaitu memiliki sifat antimikroba untuk membantu dalam menjaga keamanan pangan. Nah, bakteri asam laktat juga dapat menjadi agen probiotik karena memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan berkembang di saluran pencernaan manusia, serta memberikan manfaat bagi kesehatan bagi tubuh, seperti meningkatkan keseimbangan mikrobiota usus dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan demikian, penggunaan bakteri asam laktat dalam industri dapat memberikan nilai tambah pada produk, serta memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. Next. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Mungkin untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dari teman-teman. Kalau ada yang belum dimengerti atau ingin menanyakan bisa raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo teman-temannya. Masih ngantuk dah. Ada yang ditanyakan? Itu kalau Mbak Nur Mbak yang presentasi dan kelompoknya
Itu tadi ada media MRS root ya. Nggih, Ibu. Itu tadi termasuk media apa? Media umum atau media selektif. Kemudian kira-kira komponennya apa? Kemudian juga perlu ditambah CaCO3 tadi ya, 0,5%. Itu tadi kira-kira ada maksudnya ya tentunya. Tadi di slide diperlihatkan ada media MRSB plus 0,5 CaCO3 ya. Itu pertanyaan dari Bu Ulfa. Ya, boleh ini dulu dicatat dulu pertanyaannya. Baik, Ibu, kami tampung terlebih dahulu ya. Karena waktunya terbatas, ini nanti bisa dilanjutkan kelompok berikutnya. Kalau ada teman yang mau tanya juga boleh dicatat dulu, ditampung dulu. Ini ya, ada media selektif ini ya, MRS root ya, yang disuplementasi atau ditambah dengan CaCO3 0,5%. Teman-temannya ada yang nanya lagi? Kalau nggak ada bisa dilanjutkan kelompok berikutnya dulu ya Mbak Nurwahida. Baik, Ibu. Mungkin kalau dari teman-teman tidak ada pertanyaan, bisa kami lanjut untuk kelompok selanjutnya. Kami dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal yang berjudul Isolation and Characterization of Mold on Furniture in Biological Laboratory Environment Using Contact Plate Method. Jadi, jurnal ini menjelaskan tentang isolasi dan karakterisasi kapang yang ditemukan di beberapa permukaan furniture di sekitar laboratorium Universitas Diponegoro. Next. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Vika Syabina, kemudian Natilatus Sofa, Suci Nurjanah, Intan Rahma, dan Aina Sabih Liwani. Next. Isolasi kapang yaitu adalah teknik memisahkan atau memindahkan mikroba kapang tertentu dari lingkungan alamiahnya dan menumbuhkannya pada media buatan sehingga diperoleh kultur murni. Kapang merupakan mikroorganisme potensial yang dapat tumbuh di berbagai tempat, terutama pada permukaan benda atau material seperti tembok, meja, hingga kaca jendela. Kapang yang hidup pada suatu material yang lembab memiliki potensi dalam merusak material tersebut melalui proses biodeteriorasi. Nah, penelitian kapang yang dilakukan di Universitas Diponegoro ini dilakukan pada berbagai permukaan material yang berpotensi ditumbuhi kapang di sekitar
Laboratorium Biologi Universitas Diponegoro dengan menggunakan metode kontak plate. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya kehidupan kapang yang terdapat pada beberapa permukaan material dan mengetahui potensinya di bidang industri. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yang bertugas, dipersilahkan. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam jurnal ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Alat yang digunakan menggunakan cawan Petri, mikroskop, tabung reaksi, kontak plate, jarum tanam tajam, lampu spiritus, inkubator, autoclave, gelas objek, hot plate, magnetic stirrer, dan kaca penutup. Dan bahan yang digunakan menggunakan medium PDA, chloramphenicol, alkohol 70%, asam laktat 3%, dan aquades. Tahapan yang kedua, isolasi kapang dan metode kontak plate. Kontak plate berisi media PDA ditempelkan pada berbagai substrat material seperti meja, lemari, kaca, dan sebagainya yang dilakukan selama 30 detik hingga 1 menit. Kemudian kontak plate ditutup dan diinkubasi selama 5-7 hari. Next. Yang ketiga, purifikasi kapang. Koloni kapang yang representatif kemudian dipindahkan ke cawan Petri berisi media PDA dan pada tabung untuk stok kultur dan work kultur. Nah, selanjutnya diinkubasi selama 5-7 hari yang kemudian diamati pertumbuhan koloninya. Jika koloni masih belum ada yang murni, dilakukan purifikasi kembali. Tahapan keempat, karakterisasi kapang. Koloni kapang yang telah tumbuh diamati morfologi makroskopis dan mikroskopisnya. Morfologi makroskopisnya melingkupi warna koloni, tekstur koloni, ada tidaknya growing zone, exit drop, radial furrow, dan solup pigment. Sedangkan pada mikroskopisnya meliputi septa, warna, dan tekstur permukaan hifa, konidia, dan sifat lainnya seperti sel kaki, vesikel, percabangan, dan sebagainya. Next. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Kapak yang berhasil diisolasi dan purifikasi di lingkungan sekitar Laboratorium Biologi Universitas Diponegoro Semarang diperoleh sebanyak 10 isolat dari berbagai material, di antaranya lemari, meja, kursi, wastafel yang masing-masing ditemukan 2 isolat, lalu kaca dan tempat sampah plastik yang masing-masing ditemukan 1 isolat. Kapang dapat tumbuh pada mebel seperti lemari, meja, kursi karena terbuat dari kayu yang dapat memfasilitasi pertumbuhan kapang. Lalu kapang ditemukan pada wastafel karena kondisi yang basah dan juga lembab. Pada kaca dan tempat sampah plastik ditemukan kapang jenis oligotropik, yaitu kapak yang dapat tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan nutrisi yang minim di permukaan benda tersebut. Kapang yang berhasil diisolasi kemudian dikarakterisasi berdasarkan morfologi koloni baik makroskopis maupun mikroskopis. Nah, tujuan dari karakterisasi ini adalah untuk mengidentifikasi dan menggambarkan ciri-ciri fisik dan struktural dari koloni kapang tersebut sehingga membantu dalam pengklasifikasiannya. Nah, total ada 10 isolat yang ditemukan, yang 5 diantaranya berasal dari genus Aspergillus, 1 dari genus Eurotium, 1 genus Absidia, 1 genus Rhizopus, dan 2 lainnya berasal dari genus Penicillium. Yang pertama, genus Eurotium. Nah, kapak Eurotium ini ditemukan pada meja kayu, dikenal sebagai bentuk seksual dari Aspergillus, dan itu dapat pula ditemukan pada bahan makanan, endofit pada tanaman, dan berbagai material di lingkungan.
Nah, seperti nampak pada gambar tersebut, bahwa kapang jenis ini memiliki ciri morfologi koloni yang berwarna hijau, berbentuk globus atau bulat, dengan tekstur permukaan koloni powder. Pemanfaatan di bidang industri yaitu sebagai penghasil enzim seperti asparaginase, katalase, urease, DNase, esterase, dan sebagai penghasil senyawa bioaktif. Lalu dapat memproduksi kuestinol yang memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi. Di balik pemanfaatannya di bidang industri, terdapat pula sifat yang merugikan, yaitu sebagai agen pembusukan makanan. Baik, selanjutnya genus Apsedia yang ditemukan memiliki ciri morfologi koloninya berwarna putih, kolumella berbentuk globus, sporangiofornya bercabang, terdapat apofisis dan memiliki sporangium. Kemudian dapat ditemukan di bahan organik yang membusuk pada tanah dan di berbagai lingkungan. Pemanfaatannya di bidang industri sebagai penghasil enzim seperti enzim desaturase dan enzim kitin deaktilase, dan juga sebagai senyawa bioaktif. Sifat merugikan dari genus Apsidia ini adalah menyebabkan infeksi jamur pada manusia yang dikenal sebagai komikosis. Next. Selanjutnya genus Rhizopus. Ciri morfologi yang ditemukan memiliki koloni berwarna putih kusam, kemudian memiliki rhizoid, terdapat kolumella, sporangiofornya berwarna coklat dan memiliki sporangium. Kemudian dapat ditemukan di bahan makanan, tanah, dan sebagainya. Pemanfaatan di bidang industri yang pertama sebagai agen fermentasi pada tempe dan sebagai penghasil enzim seperti enzim lipase dan enzim fibrinolitik dan juga sebagai senyawa bioaktif. Sifat merugikan dari genus Rhizopus ini adalah menyebabkan penyakit pada manusia dan juga tanaman. Baik, selanjutnya adalah genus Aspergillus. Ciri morfologi yang ditemukan, yakni koloninya berwarna hitam atau kecoklatan yang mayoritas berasal dari section nigri, sedangkan berwarna hijau kekuningan yang berasal dari section flavi. Yang kedua, dapat ditemukan di berbagai substrat. Dan yang ketiga, ditandai dengan adanya vesikel, metula, vialit, dan juga sel kaki. Kemudian, pemanfaatan genus Aspergillus di bidang industri. Yang pertama adalah agen fermentasi makanan seperti tauco dan kecap, penghasil asam organik, dan juga yang kedua penghasil asam organik, enzim, senyawa antimikroba, dan senyawa bioaktif yang lain. Sifat merugikan yang dimiliki oleh genus Aspergillus ini, yang pertama yaitu dapat menjadi agen biodeteriorasi, yang kedua menyebabkan penyakit, dan yang ketiga penghasil mikotoksin. Next. Yang terakhir adalah genus Penicillium. Ciri morfologi yang ditemukan dari genus ini yaitu kepala konidia atau conidial head yang berbentuk seperti sapu atau garpu. Yang kedua, dapat ditemukan secara luas di berbagai substrat dan juga sering disebut sebagai kapang yang kosmopolit. Sedangkan pemanfaatan di bidang industri yang pertama penghasil antibiotik, pigmen, enzim, senyawa bioaktif, dan agen fermentasi pada makanan seperti keju. Yang kedua, penghasil enzim selulase, dan yang ketiga penghasil antimikroba. Kemudian, sifat merugikan yang dimiliki yaitu yang pertama sebagai agen deteriorasi dan yang kedua penghasil mikotoksin yang dapat meracuni makanan. Next. Oke, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu hasil isolasi yang didapatkan ada 10 isolat yang mana berasal dari beberapa genus, yaitu yang pertama Aspergillus, Penicillium, Eurotium, Apsidia, dan Rhizopus. Setiap jenis kapang yang ditemukan memiliki potensi dalam bidang industri
seperti Aspergillus dimanfaatkan sebagai agen fermentasi makanan, yaitu tempe, kecap, dan lain-lain. Eurotium sebagai penghasil enzim anti kanker, genus Absidia sebagai penghasil enzim dan senyawa bioaktif, genus Rhizopus sebagai agen fermentasi tempe, dan Penicillium sebagai antibiotik. Next. Oke, karena pemaparan materi kali ini sudah selesai, untuk itu apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Oke, silakan pada saudari Denada. Denada ya? Iya. Izin bertanya, tadi kan disebutkan bahwa bahan untuk isolasi kapang menggunakan asam laktat 3%. Nah, mengapa menggunakan asam laktat dan kenapa memakai konsentrasi 3%? Oke, saya konfirmasi lagi pertanyaannya. Bahan untuk isolasi kapang mengapa menggunakan asam laktat dan kenapa konsentrasinya 3%, betul? Betul. Oke, mungkin ini izin kami tampung terlebih dahulu ya. Mungkin yang lain ada pertanyaan. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan, bisa dilanjutkan presentasi kelompok selanjutnya dulu. Untuk itu, presentasi kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan jurnal yang telah kami review yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Morfologi serta Biokimia Hamir Hasil Isolasi dari Buah Tomat, Lycophyrsicum esculentum yang berpotensi menghasilkan bioetanol. Next. Dan sebelumnya di sini kami beranggotakan yakni saya sendiri, Uswatun Hasanah, Cindy Aulia Rahma, Ela Zikrinina, dan Karisma Nafisa. Next. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Kebutuhan permintaan pasar terhadap bahan bakar alternatif terus mengalami peningkatan. Hal ini dilatar belakangi oleh menipisnya sumber energi fosil terutama minyak bumi. Dan Indonesia ini termasuk dalam daftar 23 negara dengan konsumsi energi tertinggi di dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Organisasi Nirlaba Amerika Serikat, Indonesia berada di urutan ke-18 dalam 23 kelompok negara yang terkait tingkat efisiensi energi. Pentingnya pengembangan sumber energi terbarukan seperti bioetanol sebagai alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi salah satu energi alternatif yang mudah dibuat dan mampu mengganti energi tak terbarukan adalah bioetanol, yang mana bioetanol ini merupakan etanol yang proses produksinya menggunakan bahan baku alami dan proses biologis dengan bantuan mikroorganisme seperti hamir, serta dibuat dari substrat yang mengandung karbohidrat melalui proses fermentasi. Bioetanol ini dapat diproduksi melalui fermentasi gula oleh mikroorganisme seperti hamir.
Jadi penelitian ini difokuskan pada isolasi dan identifikasi hamir dari buah tomat dengan tujuan untuk menghasilkan bioetanol. Peneliti juga menjelaskan bahwa buah tomat memiliki potensi sebagai sumber gula yang dapat difermentasi menjadi bioetanol. Next. Tujuan penelitian. Jadi tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk melakukan isolasi dan identifikasi hamir dari buah tomat serta menguji potensi isolat hamir tersebut dalam menghasilkan bioetanol. Next. Nah, selanjutnya ini ada alat, bahan, dan metode. Alat yang digunakan dari penelitian ini adalah blender, jarum ose, kaca objek dan penutup, saringan, tabung reaksi, mikroskop. Bahannya ada 150 gram buah tomat, medium YGP agar, chloramphenicol 60 ml, air, pewarna methylene blue, pewarna malasid green, dan safranin. Yang pertama ada isolasi hamir. Langkahnya pertama, haluskan 150 gram buah tomat menggunakan blender dengan penambahan 60 ml air, kemudian disaring, kemudian dilakukan pengenceran bertingkat, lalu diambil 1 ml ekstrak buah tomat yang diperoleh dari pengenceran 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5, dan 10 pangkat min 6. Kemudian ekstrak tersebut dituang pada medium YGP agar yang telah ditambah chloramphenicol yang berfungsi sebagai antibiotik untuk mencegah tumbuhnya bakteri. Lalu diinkubasi selama 40 jam pada suhu 28 derajat Celcius, dimurnikan koloni yang tumbuh dengan cara digores di medium agar miring pada tabung reaksi. Next. Nah, di sini setelah isolasi dilakukan identifikasi morfologi berupa makroskopis dan mikroskopis. Makroskopis ini dilihat koloni hamir meliputi bentuk koloni, warna, elevasi, tekstur, dan tepinya. Sedangkan mikroskopis meliputi beberapa langkah, yaitu diberi pewarna methylene blue pada media YGP agar untuk membedakan antara koloni hamir dan koloni bakteri. Kemudian diberi pewarna malasid green dan safranin pada media Gorodkoa agar untuk melihat askospora. Kemudian diambil isolat hamir pada medium agar miring menggunakan jarum ose, digores pada kaca objek, dan diberi cairan zat warna malasid green 0,5%. Kemudian dipanaskan dengan uap air selama 5 menit, dibiarkan hingga cukup dingin, dan dibilas kaca objek dengan air mengalir selama 30 detik dengan hati-hati. Lalu ditetesi smearyeast dengan safranin 0,5% selama 30 detik. Ditutup kaca objek dengan kaca penutup, lalu diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Nah, askospora dewasa ini akan berwarna hijau, sedangkan sel vegetatif akan tampak berwarna merah. Next. Nah, selain identifikasi morfologi, di sini juga terdapat identifikasi biokimia. Pertama, di situ ada uji pertumbuhan pada media cair, 1 ose isolatis diinokulasi pada medium YGP, kemudian diinkubasi pada suhu 28 derajat Celcius selama 40 jam, dan diamati keberadaan cincin pelikel pada permukaan media serta endapan pada dasar media atau sedimen. Kemudian ada uji fermentasi gula juga, sama 1 ose isolatis diinokulasi pada medium gula yang terdiri dari glukosa, galaktosa, sukrosa, maltosa, dan laktosa. Diinkubasi selama pada suhu 28 derajat Celcius selama 48 jam. Lalu kalau hasil positif ditandai dengan adanya perubahan warna dari merah menjadi orange, kemerahan, atau hingga kuning. Nah, warna merah ini menandakan asam, sedangkan warna kuning menandakan basa. Ada tidaknya gelembung ini di dalam tabung Durham menandai karbon dioksida hasil fermentasi. Next. Lanjut ada produksi bioetanol. Pertama ada pertumbuhan pada konsentrasi glukosa 50%. Sama 1 ose isolatis diinokulasi juga dengan cara digores ke dalam medium yang digunakan untuk pertumbuhan hamir yang berpotensi menghasilkan bioetanol dengan komposisi sebagai berikut, yang dilarutkan dalam 100 ml Aquades. Yang selanjutnya media diinkubasi selama 48 jam dengan suhu 28 derajat Celcius. Selanjutnya ada preparasi inokulum. Starter yang akan digunakan dibuat terlebih dahulu dengan cara sebanyak komposisi ini dilarutkan dalam 100 ml Aquades.
Lalu kultur murni pada agar miring diambil sebanyak 1 oz, diinokulasikan pada air Lemaire yang berisi 100 ml media, dan diinkubasi pada suhu 28 derajat Celcius dengan kecepatan agitasi 120 rpm dengan rotary shaker sampai kepadatan sel 107 sel mililiter. Jumlah sel dihitung dengan menggunakan hemositometer. Next. Kemudian ada kondisi pertumbuhan dan produksi bioetanolnya. Starter yang sudah dibuat tadi diambil sebanyak 50 ml, diinokulasikan pada 450 ml medium fermentasi dengan komposisi sebagai berikut, yang dilarutkan dalam 450 ml Aquades. Yang selanjutnya diinkubasi dengan rotary shaker selama 96 jam suhu 28 derajat Celcius. Setiap 24 jam sekali diambil sampel dan diukur pertumbuhannya dengan berat dan gula reduksi dengan metode DNS. Next. Selanjutnya ada pertumbuhan hamir berdasarkan berat kering. Nah, pertumbuhan hamir ini dihitung menggunakan metode Scrugg, yaitu sampel sebanyak 1,5 ml dimasukkan Eppendorf, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Supernatan dipisahkan, kemudian pelet dicuci dengan Aquades 1,5 ml dan disentrifugasi kembali. Pelet yang didapatkan dikeringkan dalam oven pada suhu 90 derajat Celcius selama 20 jam atau sampai mendapatkan berat konstan. Kemudian Eppendorf berisi sel kering ditimbang berat kering sel dapat dihitung sebagai berikut. Jadi ada rumusnya. Terus next. Nah, ada penentuan gula pereduksi dengan metode DNS. Sebanyak 1 ml sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 2 ml Aquades dan 1 ml DNS. Kemudian larutan dipanaskan dalam water bath selama 5 menit. Larutan dihomogenisasi dan diukur absorbansinya pada 540 nm. Kemudian ada yang terakhir pengukuran bioetanol. Hasil fermentasi itu didestilasi menggunakan desilator dengan suhu 80 derajat Celcius. Nah, desilat diukur bobot jenisnya menggunakan piknometer. Penetapan kadar etanol berdasarkan tabel daftar bobot jenis dan kadar etanol dalam Pharmacope Indonesia. Nah, penetapan bobot jenis ini ada rumusnya, yaitu bobot jenis sama dengan V itu W2 dikurang W0 per W1 dikurang W0. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil isolasi dari buah tomat berdasarkan karakteristik makroskopis koloni kamir yang didasarkan identifikasi morfologi, biokimia, dan uji pertumbuhan isolat kamir pada konsentrasi glukosa 50%, isolat Y2 berpotensi untuk digunakan dalam produksi bioetanol. Isolat kamir Y2 mempunyai karakteristik makroskopis, yaitu memiliki bentuk koloni bulat, berwarna putih krem, elevasinya timbul, bertekstur putih-rose, serta tepi tidak beraturan. Bisa dilihat sendiri pada gambar di samping. Selanjutnya, sel kamir isolat Y2 yang telah dilakukan pewarnaan menggunakan metilen blue pada media YGP agar dengan waktu inkubasi 48 jam, sel kamir yang mati dan sel kamir yang hidup memiliki perbedaan warna karena dipengaruhi adanya sifat membran sel yang selektif permeabel dan memiliki kemampuan reduksi oksidasi. Sel kamir yang mati, membran selnya tidak memiliki sifat selektif permeabel, sehingga metilen blue dapat masuk ke dalam sel dan tidak memiliki kemampuan untuk mereduksi metilen blue, sehingga menyebabkan sel tetap berwarna biru. Sedangkan sel kamir yang hidup dapat menahan metilen blue dan memiliki kemampuan untuk mereduksi metilen blue, sehingga sel kamir yang hidup memiliki warna transparan atau bening. Bisa dilihat pada gambar di samping, sel kamir yang mati berwarna biru, sedangkan sel kamir yang hidup berwarna transparan. Kemudian reproduksi sel isolat Y2 secara seksual, terbentuk askospora berbentuk bulat di dalam kantung askus,
Dengan ukuran sel 4,95 μm, selnya memiliki warna lebih gelap. Pewarnaannya dilakukan menggunakan malasidrin sebagai pewarna utama yang akan berikatan pada permukaan askospora, sedangkan safranin digunakan sebagai zat warna lawan yang akan memberikan warna merah pada bagian sel selain askospora. Produksi askospora dibarengi dengan media khusus sporulasi seperti Grodocoa agar dengan waktu inkubasi 7-14 hari. Selanjutnya yaitu pertumbuhan isolat Y2 pada media YGP cair hasil isolasi buah tomat. Dapat dilihat pada gambar terdapat kekeruhan pada media. Isolat hamir membentuk endapan dan pelikel warna kekuningan di permukaan media. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai produksi asam organik dari hasil metabolisme sel hamir dengan media pertumbuhan hamir pada YGP cair. Banyak sedikitnya pelikel dipengaruhi oleh kemampuan isolat hamir dalam memproduksi CO2 sebagai bentuk pertumbuhannya dalam kondisi anaerob. Adanya pelikel berbentuk cincin di atas permukaan media menunjukkan adanya hamir permukaan atau tobias, yaitu hamir yang tumbuh secara bergerombol dan melepaskan CO2 dengan cepat sehingga dapat menyebabkan sel terapung pada permukaan. Sedangkan endapan yang menunjukkan adanya hamir dasar atau bottom yes, yaitu hamir yang tidak tumbuh menggerombol, pertumbuhannya terhambat dan memproduksi CO2 secara lambat, sehingga sel-sel mengumpul pada dasar tabung. Next. Selanjutnya yaitu produksi bioetanol dari fermentasi gula hasil isolasi buah tomat. Produksi bioetanol dilakukan melalui proses fermentasi dengan isolat hamir Y2 yang mampu menguraikan glukosa sebagai sumber karbon sehingga dapat digunakan untuk memproduksi etanol. Produksi bioetanol dipengaruhi juga oleh kondisi pertumbuhan dari isolat Y2. Dalam memperfermentasi, etanol dianalisis melalui kadar gula reduksi serta pertumbuhan biomasa sel. Berat kering sel dan gula reduksi dalam medium pertumbuhan isolat Y2 dengan waktu inkubasi 96 jam menunjukkan isolat Y2 pada jam ke-24 hingga jam ke-72 terjadi fase late log atau pertumbuhan lambat. Hal tersebut dikarenakan adanya pertumbuhan jumlah sel yang lambat. Pada jam ke-72 hingga 96 baru memasuki fase log yang ditandai dengan meningkatnya jumlah sel karena adanya aktivitas pertumbuhan sel oleh isolat Y2. Umur starter isolat Y2 yang digunakan yaitu pada jam ke-96 karena pertumbuhan isolat Y2 telah mencapai fase log, sehingga pada fase tersebut dapat dilakukan pengukuran kadar bioetanol. Penambahan starter mampu menghasilkan bioetanol dalam kadar yang tinggi, tetapi kadar etanol yang diperoleh dari hasil fermentasi selama 96 jam hanya mampu menghasilkan kadar bioetanol sebesar 8,7% volume per volume yang tergolong masih rendah, sehingga konsentrasi etanol yang dihasilkan juga rendah. Tinggi rendahnya kadar bioetanol dapat dilihat dari pertumbuhan isolat Y2 dan konsumsi gula selama fermentasi. Tapi selama proses fermentasi tidak semua gula dapat dikonversi menjadi etanol. Penurunan gula reduksi diubah oleh hamir menjadi etanol, dimanfaatkan untuk pertumbuhan sel sebagai sumber karbon dan digunakan untuk metabolisme intraseluler. Etanol merupakan salah satu produk senyawa yang dihasilkan pada fase log atau eksponensial. Next. Kesimpulan dari materi di atas yaitu hasil isolasi hamir dari buah tomat atau Lycopersicum esculentum diperoleh 9 isolat hamir terdiri dari isolat Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, dan Y9. Berdasarkan identifikasi morfologi secara makroskopis dan mikroskopis serta uji biokimia, maka isolat Y2 mempunyai kemiripan dengan genus Debariomyces sp. Isolat Y2 mampu memproduksi etanol sebesar 8,7% volume per volume pada waktu fermentasi 96 jam. Next. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok 7.
Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Sebutkan nama. Mungkin dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya. Baik, dipersilakan. Nah, pada kondisi pertumbuhan dan produksi bioetanol itu disebutkan bahwa setiap 24 jam sekali diambil sampel dan diukur pertumbuhannya dengan berat dan gula reduksi dengan metode DNS. Nah, itu mengapa diambil setiap 24 jam sekali? Dan mengapa juga menggunakan metode DNS? Terima kasih. Oke, kami tampung terlebih dahulu ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Dipersilakan teman-teman. Ya, sudah nggak ada yang ditanyakan? Mbak yang presentasi? Halo? Ada satu penanya, Bu. Tadi sudah. Oh ya, kalau udah nggak ada, bisa ini sampean itu kan sampai tampung dulu ya. Oke, Bu. Nanti kelompok yang pertama presentasi mencoba menjawab dulu, kemudian yang kedua presenter kedua dan terakhir nanti yang ketiga ini ya, silakan. Baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk kelompok 7. Sekian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu untuk kelompok 5 yang akan menjawab pertanyaan presentasinya. Baik, izin menjawab dari kelompok 5 tentang pertanyaan dari Bu Ulfa, yaitu mengapa dalam isolasi bakteribal dari Lemia ini menggunakan media MRS agar dan Broad, kemudian kenapa ditambahkan CaCO3. Jadi, media MRS atau Deman Rogosa Shep merupakan media selektif
terhadap kelompok bakteri asam laktat. Nah, jadi media ini itu adalah media yang dapat ditumbuhi oleh kelompok bakteri asam laktat. Nah, dibandingkan dengan natrium agar atau media umum, media MRS ini memiliki tambahan komposisi seperti karbohidrat, glukosa, sari buah atau sari sayuran, pepton, ekstrak ragi, amonium fosfat, asam asetat, dan pengental. Jadi media MRS ini ditambahkan seperti kayak asam-asam supaya mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat. Dan untuk penambahan CaCO3 ini akan dijelaskan oleh Mary. Oke, baik. Kenapa dilakukan penambahan CaCO3 ke dalam media? Nah, penambahan CaCO3 ke dalam media ini bertujuan dalam seleksi tahap awal pada isolasi dan pemurnian bakteri asam laktat. Nah, karena CaCO3 ini yang bersifat basah memiliki kemampuan untuk menetralkan produksi asam yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat. Nah, sehingga terbentuk zona jernih di sekitar koloni bakteri asam laktat akibat penetralan oleh CaCO3 terhadap asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat. Terima kasih. Ya, jadi barusan Mbak Mary atau kelompok 1 tadi untuk isolasi BAL itu menggunakan media selektif MRS ya, yang tadi sudah disebutkan komposisinya. Kemudian perlu ditambah CaCO3 0,5% tadi di situ ya disebutkan. Itu untuk screening itu kan tadi di jurnalnya dikatakan ada terbentuk zona bening gitu ya, Mbak? Halo? Enggak, Ibu. Ya, pada media MRSA yang plus CaCO3 itu akan membentuk zona bening. Nah, zona bening itu tadi sudah disebutkan oleh Mary. Ini CaCO3 itu kalsium karbonat ya. Kalsium karbonat. Enggak, Ibu. Kalsium karbonat itu nanti akan membentuk begini. Jadi BAL itu kan menghasilkan asam ya, asam kan, asam laktat ya, yang bersifat pH-nya rendah. Kemudian kalau kalsium karbonat itu apa Mbak? Kalsium karbonat basah ya, Mbak Mary? Halo, Mbak Mary? Nggih, Ibu, basah. Mbak Sherly ini satu kelompok juga ya? Nggih. Ya, jadi basa dan bertemu dengan asam itu akan jadi pertemuan antara kalsium karbonat dengan asam laktat itu membentuk kalsium laktat ya, yang larut dalam media yang bisa diamati sebagai zona bening itu gitu ya, untuk screening BAL itu tadi membentuk zona bening ya. Jadi itu tambahan dari saya atas jawaban dari Mbak tadi Mary ya, Mary dan Sherly kelompok 1. Oke, jadi artinya dalam kita mengisolasi itu harus tahu komposisi medianya, kemudian apa dampak dari mikroba tadi melakukan metabolisme. Jadi metabolisme itu kan perlu media ya, atau nutrisi, komposisi nutrisi yang ada pada media itu. Nah, jadi harus bisa menghubungkan tadi pertanyaannya, tadi kan MRS, media
selektif untuk BAL ya. Kemudian mengapa perlu ditambah CaCO3? Nah, itu tadi kan penjelasannya. Kemudian bisa jadi kalau nanti uji antibiotik, uji jamur atau anti jamur atau antibakteri itu nanti pada medianya juga perlu ditambahkan sesuatu, misalnya diberi metisilin atau zat antibiotik yang lain. Nah, itu maksudnya apa itu harus tahu. Kalau kita untuk antibiotik diberikan untuk uji antibiotik antibakteri, kalau kita ingin mengisolasi bakteri penghasil antibiotik, maka dalam medianya itu kita beri kalau kita isolasinya bakteri, kita beri anti jamur. Ya, itu sebaliknya kalau kita ingin mengisolasi jamur, maka di dalam medianya diberi anti bakteri, sehingga itu untuk mengurangi kontaminasi ya. Jadi kalau bakteri, isolasinya bakteri, maka kita ingin mengurangi kontaminasi dari jamur. Maka nanti pada medianya diberi anti jamur. Nah, seperti itu artinya maksud berupa pada saat penggunaan media tahu komposisinya, kemudian bila ditambahkan suatu senyawa lain seperti CaCO3 atau antibakteri, anti jamur itu tadi kita sebagai peneliti harus tahu maksudnya begitu. Ya. Kemudian kalau yang kedua tadi apa kapang? Kalau kapang pakai media apa tadi? Media PDA ya tadi yang kedua ya. PDA ya tadi ya. Oke. Ya. Tadi ada pertanyaan untuk kelompok kedua? Enggak ada, Bu. Ya, silakan diberikan jawaban. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Denada. Mengapa bahan untuk isolasi kapang menggunakan asam laktat sebanyak 3%? Nah, yang pertama, karena konsentrasi asam laktat 3% ini cukup efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan dalam sampel. Lalu, konsentrasi 3% ini juga dipilih karena kapang tahan asam laktat pada konsentrasi tersebut. Lalu asam laktat 3% ini menghasilkan pH sekitar 3,5 sampai 4. Nah, pH ini cukup optimal untuk pertumbuhan kapang. Lalu asam laktat 3% juga dapat membantu mencegah kontaminasi silang antara sampel. Ya. Apakah ada feedback dari Mbak Denada? Baik, sudah dapat dipahami. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Aina. Pertanyaannya itu, mengapa setiap 24 jam sekali diambil sampel dan diukur pertumbuhannya dengan berat dan gula reduksi dengan metode DNS? Dan mengapa menggunakan metode DNS? Nah, kenapa diukurnya atau dilihatnya itu setiap 24 jam sekali? Karena memungkinkan para peneliti untuk memantau pertumbuhan sel hamir dan konsumsi gula selama proses fermentasi secara berkala. Dengan mengambil sampel setiap 24 jam sekali, para peneliti dapat melihat bagaimana pertumbuhan sel berkembang dari waktu ke waktu dan seberapa efisien gula direduksi menjadi produk fermentasi dalam hal ini yaitu bioetanol. Nah, kenapa memakai metode DNS? Karena metode DNS ini untuk menentukan kadar gula reduksi. Karena kan ini untuk menentukan kadar gula reduksi, makanya memakai metode DNS. DNS ini bereaksi dengan gula reduksi seperti glukosa, terus membentuk senyawa berwarna yang dapat diukur menggunakan spektrofotometri untuk menentukan konsentrasi gula yang tersisa dalam larutan setelah proses fermentasi. Nah, metode DNS ini
jadinya memberikan informasi penting tentang seberapa efisien gula dimanfaatkan selama fermentasi oleh isolat hamir yang diisolasi dari buah tomat. Seperti itu. Apakah ada feedback dari Mbak Aina? Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, oke, jawabannya udah ini ya, udah sesuai dengan yang ditanyakan dan yang menanyakan sudah bisa memahami ya. Oke, ini sekarang udah jam 10 lebih 10 menit. Waktu kita sudah berakhir. Insya Allah minggu depan itu kita ketemu kuliah jam berapa? Jadwal Ramadan ya Mbak Denada, jam berapa? Iya Bu, jam 7. Jam 7 ya. Hari Selasa jam 7. Nggih. Ruangannya ruang tetap ya di Iya, di lab pendidikan. Oh ya, di lab pendidikan. Oke. Ya sudah. Mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari terkait dengan isolasi, identifikasi itu tadi ya. Cuman ini tadi dari 3 yang presentasi isolasinya udah ya, isolasinya tadi udah kita dengarkan dari ada bakteri, ada jamur, kapang ya, kemudian ada khamir. Kemudian identifikasi itu tadi ada dimulai dari makroskopis, mikroskopis, tadi yang terakhir khamir tadi udah jelas itu ada identifikasi secara makroskopis dan mikroskopis. Tetapi belum dari 3 tadi belum ada yang sampai ke penemuan jenis ya, belum ya. Belum ada yang dilanjutkan dengan biomolekuler gitu maksud Bu Ulfa. Ya. Jadi kalau kita mau mengidentifikasi memang langkah awalnya itu tadi kita lakukan identifikasi makroskopis dan mikroskopis. Kemudian juga ada sedikit tadi disinggung juga ada uji biokimiawi ya untuk yang khamir tadi ya. Salah satunya tadi diuji apa tadi Mbak yang ketiga? Presenter yang ketiga uji biokimianya dilakukan apa tadi? Uji fermentasi apa Mbak tadi? Uji fermentasi gula, Bu. Ya, glukosa ya. Iya. Gula 50% ya tadi ya. Ya. Iya, Oke. Bu. Ya. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari harapannya bisa memberi manfaat ya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dulu untuk pertemuan ini. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Mudah-mudahan ibadah kita nanti bisa diterima Allah ya, dengan kita bisa menjalankannya dengan baik ya. Oke, sekian dulu. Apakah ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Izin bertanya, Prof. Ulfa. Untuk minggu depan itu dilanjutkan presentasi topik isolasi dan identifikasi atau bagaimana nggih, Prof? Minggu depan saya jelaskan materi. Oh, nggih, baik, Prof. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Saya izin keluar Zoom ya.